Renungan Hari Rabu 8 Februari 2023, Pekan kelima Tahun A. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 4b sampai 9, ayat 15 sampai 20 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 13 sampai 23. Saudara-saudariku terkasih, mengapa seseorang dikatakan dia itu orang baik, orang yang murah hati, orang yang suka menolong, orang yang suka mengampuni, dan lain sebagainya? Atau mengapa orang itu disebut orang yang jelek, jahat, penipu, suka berbohong, dan lain sebagainya? Jawabannya atas pertanyaan ini adalah mereka menilai dari sikap dan perbuatannya, dari segala tindakannya, kata dan tindakan yang diucapkan atau diperbuatnya. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini, Santo Markus menampilkan sikap Yesus yang semakin kritis dan terang-terangan memberikan koreksi yang tajam kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sasaran kritik Yesus adalah segala kesalahan yang mereka perbuat. Maka dalam lanjutan khotbah Yesus di bukit, ia mengajak orang banyak agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama, kesalahan yang diperbuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka Yesus tegas mengajak mereka, dengarlah dan camkanlah. Orang banyak diajak untuk membuka telinga dan mendengarkan Dia. Mereka diajak untuk merenung dan menghayati sabda Yesus. Isi sabda Yesus yang perlu didengar dan direnungkan adalah apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan seseorang. Saudara-saudariku terkasih, apa yang ditekankan Yesus, kejujuran dan kemurnian hati atau batin, harus menjadi landasan kekuatan bagi seorang murid Kristus untuk membangun dirinya atau hidupnya menjadi pribadi yang bermutu, pribadi yang terpercaya, pribadi yang baik, pribadi yang berwibawa, pribadi yang terbuka bagi semua orang. Orang yang jujur, orang yang tulus akan menampakkan ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, ke dalam sikap hidupnya melalui tutur kata, perbuatan, pergaulan, pelayanannya. Yang akan ditampilkan dalam hidupnya adalah keseimbangan antara kata dan perbuatan. Yesus meminta kepada orang banyak dan para muridnya agar tidak menjadikan dirinya kotor, tidak menjadikan dirinya hampar, tidak menjadikan dirinya tidak berguna hanya dengan sikap hidupnya yang salah, yang suka menipu, yang suka tidak jujur, dan lain sebagainya. Ia mengajak mereka untuk mulai jujur dan tulus dari diri mereka sendiri, dari hati nurani mereka sendiri. Karena apa? Karena kejujuran dan ketulusan hati adalah dasar dari segala sesuatu yang baik dan benar, murni dan tulus, yang membuahkan kedamaian, sukacita, baik dengan Allah sendiri maupun dengan manusia atau sesama. Saudara-saudariku terkasih, ajakan Yesus juga sangat relevan bagi kita pada saat ini, agar kita tidak jatuh
dalam dosa dan kesalahan orang-orang Farisi. Maka sikap kita adalah mari kita pusatkan perhatian, konsentrasi untuk kembali membuka diri, merenungkan sabda Allah, mendengar sabda Allah secara baik, dan melaksanakannya dalam hidup. Kita juga dituntut untuk senantiasa hati-hati dalam memberikan kritik dan penilaian terhadap seseorang. Kita dikritik untuk senantiasa bersikap, bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Pelayanan yang keluar dari hati akan membuahkan kasih, sukacita, dan damai. Tetapi pelayanan yang keluar dari sikap ketidakjujuran, ketertutupan, tidak akan membawa damai dan sukacita. Semoga ada sikap kejujuran dan kemurnian hati yang terpancar dalam diri kita, membuahkan kedamaian dan memancarkan kemuliaan Allah.